Hidup Cheng Ayun penuh tragedi. Bagaimana tidak? Saat usianya 2 tahun, ibunya sakit dan sejak itu berjalan tertatih tak bisa lagi melakukan pekerjaan berat. 3 tahun kemudian ketika Ayun berusia 5 tahun, ayahnya yang menjadi tulang punggung keluarga mendadak meninggal akibat serangan jantung. Hidup Ayun dan adiknya laki-laki serta sang ibu terpuruk. Namun untunglah Ayun memiliki paman-paman yang baik yang secara rutin mengirim uang dan makanan kepada Ayun dan keluarga. Ayun terkadang tidak mengerti mengapa tragedi kerap menghampiri dirinya dan keluarganya. Namun sesungguhnya semua tragedi itu menjadi blessing in disguise atau berkah terselubung yang membentuk sosok Ayun menjadi pribadi tangguh, gigih, dan bertanggung jawab. Sejak kecil dia punya etos kerja yang kuat, tekun belajar, berharap pendidikan akan mengubah nasibnya juga nasib keluarganya. Ayun ingin meninggalkan kampungnya di kawasan Shandong, Provinsi Hunan, dan merantau ke kota untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Dan harapannya terkabul. Berbekal nilai akademis yang baik, setamat SMA di tahun 1997, Ayun lolos seleksi sebagai mahasiswa teknik mesin di Universitas Xiangtan yang berlokasi di kota Xiangtan, Provinsi Hunan, sekitar 2 jam berkendaraan dari kawasan tempat tinggalnya di Shandong. 4 tahun perkuliahan dilalui Ayun dengan lancar, nilai-nilainya sangat baik. Selulus kuliah dengan gelar sarjana teknik mesin, pada tahun 2001 Ayun diterima bekerja sebagai tenaga ahli di bengkel kereta api Hengyang di Hunan. Namun tragedi kembali datang. Adik Ayun yang berusia 17 tahun dan bekerja sebagai buruh konstruksi meninggal akibat kecelakaan kerja. Di tengah kehidupannya yang semakin membaik, Ayun pikir tragedi sudah pergi menjauh, tapi ternyata tidak. Meski demikian, Ayun yang tabah tidak larut dalam kesedihan. Dia bekerja dengan baik sehingga dalam waktu singkat dipromosikan menjadi asisten direktur. Namun Ayun belum puas. Gelar sarjananya belum cukup sebab karyawan lainnya juga bergelar S1. Untuk mendapatkan karir yang lebih baik, Ayun harus melanjutkan pendidikan guna mendapatkan gelar master atau S2. Berbekal tabungan selama 2 tahun bekerja, pada 2003 Ayun mengundurkan diri dan kembali ke alma maternya Universitas Xiangtan untuk kuliah pasca sarjana di bidang teknik mesin. Tak disangka dia bertemu lagi dengan temannya dulu saat kuliah S1, yakni Chen Huachang. Huachang juga sedang mengikuti program pasca sarjana. Sejak dulu, Ayun mengenal Huachang sebagai sosok cerdas namun arogan. Mereka tidak pernah bisa dekat. Selain sibuk belajar di kampus, Ayun juga menjalin asmara dengan Li Xia, juniornya yang juga sedang kuliah di universitas yang sama dan mengambil program yang sama. Bagi Ayun, hubungan asmara yang terjalin sejak Oktober 2003 itu serius, sebab dia merasa cocok dengan Xia. Namun baru saja jadian, pada 24 Oktober sudah timbul masalah. Ayun gusar sekaligus kecewa ketika mendapat informasi Xia yang tadinya mengaku single ternyata masih punya kisah asmara yang belum selesai dengan Chow Yuheng, sesama mahasiswa S2 senior mereka. Ayun yang merasa dipermainkan marah pada Xia. Apalagi ternyata hubungan Xia dengan Yuheng cukup serius, sudah berjalan 4 tahun. Mereka bahkan sudah saling berkenalan dengan orang tua masing-masing. Orang tua Xia suka pada Yuheng yang berasal dari keluarga berpendidikan. Tapi orang tua Yuheng tidak suka padaku, kata Xia pada Ayun. Menurut Xia, orang tua Yuheng ingin calon menantu tradisional yang keibuan, cekatan mengurus rumah tangga, dan bisa mendukung karir Yuheng. Bukan wanita seperti Xia yang berpendidikan tinggi dan dianggap nantinya tentu lebih mementingkan karir dibandingkan menjadi ibu rumah tangga. Xia mengaku hal itulah yang membuat hubungan asmaranya dengan Yuheng renggang meski belum benar-benar putus. Sementara itu ternyata Yuheng juga telah mendengar kabar Xia telah punya gandengan baru. Pada 26 Oktober, pria itu mengirim SMS kepada Xia. "Selama kamu bahagia, aku tidak masalah. Bahkan jika kamu tidak bahagia, seharusnya kamu tetap bahagia. Dengan begitu, aku akan merasa lebih baik." Sekilas Yuheng tampak tegar meski harus berpisah dengan Xia. Tapi sesungguhnya dia terlihat sedih. Paling tidak demikian menurut teman-teman sekampus. Dan Xia juga sama saja. Dia menangis membaca SMS Yuheng. Yuheng gusar.
Dia mendapat informasi bahwa Ayun pria brengsek, playboy yang suka mempermainkan cewek dan hobi main dengan pelacur. Yuheng yang khawatir mantannya disakiti, mengingatkan agar Xia berhati-hati terhadap Ayun yang brengsek. Lebih baik kamu putuskan saja dia. Kaget mendengar informasi itu, Xia menanyakan langsung kepada Ayun dan mengadu. Yuheng memperingatkan agar aku memutuskanmu karena perilakumu yang buruk. Merasa difitnah, Ayun marah. Dia langsung menelpon Yuheng. Mereka sepakat untuk bertemu langsung guna membicarakan hal itu baik-baik. Demikianlah pada Senin 27 Oktober 2003 pukul 8 malam di depan perpustakaan kampus mereka bertemu, yakni Ayun, Xia, serta Yuheng yang anehnya datang dengan ditemani dan dipapah sesama mahasiswa yakni Hua Chang. Kondisi Yuheng sedang tidak baik, kata Hua Chang. Saat itu Ayun berkata kepada Yuheng dia bersedia mundur jika Yuheng masih mencintai Xia. Tapi tidak ada respon berarti dari Yuheng yang lemah dan pucat. Akhirnya pertemuan selesai begitu saja. Xia yang khawatir melihat kondisi Yuheng sempat ingin mengantar Yuheng ke asrama bersama Hua Chang. Tapi Hua Chang menolak dan mengatakan dia bisa melakukannya seorang diri. Demikianlah semua bubar, kembali ke asrama masing-masing. Beberapa jam kemudian, Xia menerima SMS dari Yuheng yang mengatakan, "Aku pergi. Jangan cari aku." Xia yang sejak tadi khawatir melihat kondisi Yuheng yang pucat dan lemah semakin cemas. Tidak biasanya Yuheng mengirim pesan seperti itu. Dia takut Yuheng nekat bundir karena tidak kuat menanggung putus cinta. Xia lalu mengajak Ayun mendatangi asrama Yuheng untuk memastikan pria itu baik-baik saja. Tapi Yuheng tidak ada di asrama. Yuheng bilang dia tidak bisa tidur jadi pergi keluar, kata seorang mahasiswa. Xia semakin was-was. Bersama Ayun dia mencari Yuheng di sekitar kampus. Setelah hampir 1 jam mencari, mereka menemukan kerumunan orang-orang dan petugas polisi. Ternyata sekitar pukul 11.40 malam, seorang dosen yang sedang lembur menemukan Yuheng tewas di luar gedung. Diduga dia mengakhiri hidup dengan cara melompat dari lantai atas gedung. Betapa syok Xia dan Ayun. Ayun mendadak histeris, menangis dan menjambak-jambak rambutnya, sedangkan Xia yang bersedih tampak berusaha menguasai diri. Melihat hal itu, polisi yang berada di TKP curiga. Mengapa Ayun bertingkah berlebihan seperti itu? Polisi pun menanyai Ayun juga Xia. Xia mengaku dia mantan Yuheng dan kini berpacaran dengan Ayun. Mereka menerima SMS mengkhawatirkan dari Yuheng, lalu mencarinya di asrama dan sekeliling kampus, hingga akhirnya menemukan Yuheng telah meninggal. Jasad Yuheng dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Hasilnya mengejutkan. Ternyata Yuheng tidak meninggal karena bundir seperti dugaan awal. Dia tewas akibat dibunuh. Di tubuhnya ditemukan obat tidur dosis tinggi. Di lehernya juga ada bekas jeratan tali. Siapa pembunuh Yuheng? Ketika polisi memeriksa ruang 308 tempat Yuheng terakhir berada, mereka menemukan jejak sepatu dan sidik jari yang ternyata milik Ayun. Polisi juga memeriksa seluruh mahasiswa, termasuk Hua Chang, teman Yuheng. Di laci kamarnya, polisi menemukan tali dan cangkir yang mengandung DNA Yuheng. Juga ditemukan tablet obat tidur yang sama dengan obat tidur yang ditemukan di tubuh korban. Berdasarkan investigasi polisi, Hua Chang telah membeli 48 tablet obat tidur dari 4 rumah sakit. Tapi Hua Chang mengatakan obat itu digunakannya sendiri. Namun polisi curiga, jika digunakan sendiri mengapa Hua Chang membelinya dengan memakai nama palsu? Apakah Hua Chang pembunuh Yuheng? Hua Chang membantah, dia tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Yuheng. Demikian pula Ayun dan Xia yang dicurigai polisi punya cinta segitiga dengan Yuheng, membantah mereka tidak tahu menahu perihal tewasnya Yuheng. Tapi penyidik tidak percaya dan merancang senario menurut imajinasi mereka bahwa Ayun yang benci pada Yuheng yang dianggap sebagai penghalang cintanya pada Xia minta bantuan Hua Chang membeli obat tidur untuk dicampurkan ke minuman Yuheng agar mudah membunuhnya. Setelah membeli obat tidur, pada sore 27 Oktober 2003, Hua Chang mencampurkan obat tidur ke minuman Yuheng yang saat itu sedang berada di ruang kampus 308. Yuheng mengantuk dan lemas. Lalu menurut penyidik, menjelang pukul 10:30 malam, tanpa setahu Xia yang tengah asyik menelpon keluarganya,
Ayun mendatangi Yu Heng yang mengantuk berat di ruang 308. Dia jerat leher Yu Heng dengan tali hingga pria itu tewas. Agar aksi mereka tidak ketahuan, Ayun dengan dibantu Hua Chang memindahkan jasad Yu Heng keluar gedung supaya dianggap bundir dengan cara melompat dari jendela. Mereka kemudian membersihkan TKP dengan tisu, menyingkirkan cangkir minum Yu Heng, lalu mengambil kartu SIM HP Yu Heng dan menyembunyikan HP-nya serta tali pembunuh. Untuk mengaburkan penyidikan, disepakati Hua Chang mengirimkan SMS dengan menggunakan kartu SIM Yu Heng ke HP Xia. Dan demikianlah pukul 11.40 malam, Hua Chang mengirim SMS kepada Xia, seolah SMS itu dari Yu Heng yang menyiratkan dia ingin mengakhiri hidup. Demikianlah skenario penyidik yang kemudian dibeberkan jaksa penuntut di persidangan yang digelar di Pengadilan Rakyat Menengah Xiangtan. Hakim Pengadilan Rakyat Menengah Xiangtan menyatakan ketiga terdakwa bersalah. Li Xia dinyatakan bersalah memberikan kesaksian palsu untuk melindungi Ayun dengan memberikan alibi palsu saat kejadian Ayun ada bersamanya, padahal pria itu tidak bersamanya. Xia divonis hukuman percobaan 2 tahun. Sementara itu pada 1 September 2004, hakim menjatuhkan vonis pada Chen Hua Chang penjara seumur hidup. Sedangkan si dalang Cheng Ayun divonis mati. Apakah kasus selesai? Belum. Begini ceritanya. Ayun benar-benar tidak mengerti mengapa tragedi tak pernah bosan mendatanginya. Dan kini tragedi terbesar menimpanya. Dirinya di penjara dan tengah menunggu eksekusi mati di depan regu tembak. Di persidangan, Ayun berulang kali menegaskan dirinya tidak bersalah. Dia memang sempat mengaku dirinya pembunuh Yu Heng, namun hal itu dilakukannya di bawah tekanan penyidik. Chong Chi-yuan, kuasa hukum Ayun, percaya kliennya tidak bersalah. Chong pantang mundur dan terus mempertanyakan berbagai kejanggalan bukti dan hasil penyidikan, antara lain TKP yakni ruang 308 adalah ruangan yang bisa dimasuki siapa saja, baik dosen maupun mahasiswa, termasuk Ayun yang memang pernah beberapa kali masuk ke ruangan itu. Wajar saja jika sidik jari Ayun dan jejak sepatunya ditemukan di ruangan itu, tapi hal itu tidak menunjukkan Ayun adalah pembunuh Yu Heng. Menurut skenario penyidik, si dalang Ayun bersekongkol dengan Hua Chang membunuh Yu Heng. Namun sama sekali tidak ditemukan bukti komunikasi antara keduanya membahas rencana pembunuhan itu. Obat tidur, cangkir, dan tisu yang digunakan menyeka ceceran obat semuanya ditemukan di laci Hua Chang. Hua Chang juga yang membeli obat tidur dengan nama palsu, dan Hua Chang juga yang mengirim SMS kepada Xia dengan menggunakan kartu SIM HP milik Yu Heng. Menurut kuasa hukum, sejak awal Hua Chang tidak pernah mengatakan dirinya disuruh Ayun untuk membunuh Yu Heng. Semuanya itu adalah skenario rancangan penyidik yang sejak awal curiga pada Ayun yang dianggap terlibat cinta segitiga dan bersikap dramatis saat jasad Yu Heng ditemukan. Tapi Hua Chang memilih diam saja ketika polisi menetapkan Ayun sebagai dalang pembunuhan agar hukumannya lebih ringan. Sang kuasa hukum yakin pembunuh sesungguhnya hanya satu, yakni Hua Chang. Tapi apa motifnya? Menurut kuasa hukum, Hua Chang dikenal sebagai pria arogan dan pendengki. Dia dan Yu Heng memiliki dosen pembimbing yang sama, namun sang dosen lebih dekat dengan Yu Heng yang lebih unggul dan menyenangkan. Hua Chang merasa dipinggirkan, dan hal itulah yang kemudian memicu rasa iri dan dengkinya sehingga dia memutuskan membunuh Yu Heng. Sang kuasa hukum, Chong, tanpa henti menyemangati Ayun di penjara. Kamu yang kuat ya, saya akan terus berjuang agar kamu bebas. Namun tidak mudah membatalkan vonis mati. Lewat kuasa hukumnya, Ayun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Provinsi Hunan, namun ditolak. Ayun kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung China. Hasilnya, Mahkamah Agung yang melihat bukti-bukti lemah seperti yang disampaikan kuasa hukum menolak eksekusi mati dan memerintahkan dilakukan sidang ulang terhadap Ayun dan Hua Chang. Nah, dalam sidang ulang itu, kuasa hukum kembali menggelar seluruh bukti-bukti janggal yang selama ini diyakini penyidik sebagai kebenaran. Hasilnya, Ayun akhirnya dibebaskan karena tidak cukup bukti dirinya membunuh Yu Heng, sedangkan Hua Chang tetap divonis penjara seumur hidup. Seluruh proses hukum berlangsung lama, kurang lebih 11 tahun, dan selama itu pula Ayun meringkuk di balik bui sebelum akhirnya dibebaskan.
Pada hari Ayun dibebaskan, ayah Yu Heng yang lanjut usia turut hadir di persidangan. Dia menerima dengan baik kebebasan Ayun yang tidak bersalah, namun dia kecewa dan marah mendengar Hua Chang si pelaku sesungguhnya hanya divonis penjara seumur hidup. "Saya ingin Hua Chang mati," protes ayah korban. Saat mengenang sang anak, ayah Yu Heng mengatakan dia mati-matian mendukung pendidikan Yu Heng, sampai-sampai menjual rumah agar Yu Heng bisa melanjutkan pendidikan pasca sarjana. Kini mereka tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan Yu Heng selamanya. Karena begitu sedih menghadapi kematian Yu Heng, sang ibu mengalami gangguan jiwa. Ayah Yu Heng kemudian mengajukan gugatan perdata terhadap Hua Chang dan menuntut kompensasi ganti rugi sebesar 1,2 miliar rupiah yang mencakup biaya pemakaman Yu Heng, kerugian ekonomi, dan ganti rugi atas penderitaan mental dan kehilangan anak tunggal mereka. Pengadilan akhirnya memutuskan Hua Chang harus membayar ganti rugi 400 juta kepada keluarga Yu Heng. Jumlah itu jauh lebih kecil dari tuntutan ayah Yu Heng sebab hakim menganggap hal itu sudah sesuai standar hukum perdata China dan Hua Chang dianggap tidak punya kemampuan finansial yang besar. China sering dipuji karena sistem hukumnya yang tegas, termasuk vonis mati yang dijatuhkan tanpa ragu. Tapi sistem yang tampak kokoh tidak selalu benar. Dalam kasus Cheng Ayun, vonis mati dijatuhkan, eksekusi nyaris dilakukan, padahal dia bukan pelakunya. Untunglah kebenaran akhirnya menang lewat perjuangan gigih sang kuasa hukum Chong Chi-yuan. Meski agak terlambat, tapi tak mengapa. Seperti kata Ayun, dia telah kehilangan masa mudanya, masa keemasannya. Dia dibebaskan pada tahun 2015 di usia 38 tahun dan menerima ganti rugi dari pemerintah sekitar 2,7 miliar. Ayun kembali ke desa dan tinggal bersama sang ibu yang telah renta. Dia berharap cukup sudah tragedi tanpa henti yang dihadapinya selama ini. Dia ingin hidup tenang di kampung. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.